Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membagi khotbah saya ini dalam beberapa bagian. Hari ini memang bukan pesta Santo Paulus. Pesta Santo Paulus dirayakan tiap 25 Januari. Dan biasanya tanggal itu dipakai oleh Keuskupan Agung Semarang untuk menahbiskan para frater yang semakin bertekad bulat untuk menjadi imam, yaitu tahbisan diakon, yang setiap frater sudah mengikrarkan hidup selibat, tidak menikah, hidup sederhana, melarat, dan hidup taat kepada pemimpin seumur hidup ketika nanti menjadi imam dan seterusnya. Nah, yang menarik dari kisah Paulus yang kita dengarkan bersama dari bacaan tadi adalah kalau Tuhan sudah punya mau, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Amin. Saulus yang bahkan dalam hari-hari sebelumnya kita dengarkan ceritanya setuju dengan pembunuhan Stefanus yang beriman mengikuti jalan Tuhan, yang kemudian meminta surat perutusan untuk pergi kemana-mana dan terutama ke Damsyik, supaya kalau di jalan melihat orang atau rumah ternyata itu keluarga Kristen, dia boleh menyeretnya keluar rumah dan memasukkannya ke dalam penjara atau menganiaya. Dia seorang beriman Yahudi yang radikal. Dan apa yang terjadi pada orang yang semacam itu, yang ditakuti oleh semua penderet dalam Gusti? Diubah 180 derajat oleh Tuhan. Diubah 180 derajat. Tidak main-main ini. Kalau orang Jogja mengatakan nganti malik grembyang. Tahu malik grembyang? Malik grembyang itu apa ini dadi ngene. Malik grembyang. Saulus dari mengancam dan menakutkan menjadi seorang yang tersungkur pada Yesus yang sangat dibencinya, dan kemudian nanti menjadi utusan yang sangat berkobar untuk mewartakan keselamatan. Ini luar biasa. Sampai ketika Saulus menghadap Ananias seperti yang ditunjukkan oleh Roh Kudus, si Ananias bingung. Kita semua tahu orang ini jahat, orang ini bahaya. Dan dia mau menjadi penderet dalam Gusti? Kayaknya enggak deh. Poinnya bagi kita adalah, saudari-saudara, Anda boleh. Kita masing-masing boleh punya rencana. Gekeng dengan rencana. Melindungi dan memproteksi semua supaya semua berjalan dengan baik, tentang diri saya, tentang anak saya, tentang orang tua saya yang ingin saya openi, tentang apapun juga. Demikianlah pasti keluarga besar ini sungguh-sungguh sangat hormat, respek, dan cinta pada Bapak Yusuf Effendi. Dan ingin bisa membalas kebaikan orang tua, walaupun pada umumnya orang tua tidak berharap balasan. Ya, tetapi rasanya aku ingin membahagiakan. Dan ingat setahun lalu kita menyesal, Anda menyesal ketika ternyata Tuhan punya rencana dengan memanggil Bapak Yusuf ini DCI apa yang ingin kita citakan tentang ayah kita, tentang papa kita, tentang kakek kita. Tuhan punya rencana, dan kita merasa bahwa aduh aku kirung nyenengke. Saya ingin mengatakan kepada saudari-saudara, terutama keluarga, janji Allah jauh lebih terpenuhi daripada apa yang kita inginkan dan kita getuni dan kita sesali pada seseorang yang kita cintai, yang dipanggil Tuhan. Amin. Amin. Maka pada 1 tahun ini sudah jangan menyesal lagi bahwa engkong kita dipanggil Tuhan, papa kita dipanggil Tuhan, karena Tuhan memanggil. Karena Tuhan, kalau Tuhan memanggil itu Tuhan memilih. Kalau Tuhan memilih itu memilih untuk yang baik. Dan keukuran kebaikan Tuhan adalah keselamatan kita.
Loh, bener para yo cetha. Nanti merelakan anaknya Bapa di kayu salib bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi supaya menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Nyata sekali bagi kita. Amin. Amin. Maka kita yakin dan percaya bahwa Bapak Yusuf Effendi ini mulia, dimuliakan Tuhan di surga bersama para kudus. Terus Anda masih berpikir, karena kita tidak mudah percaya, kok gampang mentoromo? Ya pancen gampang. Lirepi. Kenapa menjadi mudah? Karena Bapak Effendi bersama kita percaya pada Yesus sang pengantara. Tanpa Yesus betapa susah kita untuk memperoleh surga. Harus tawar-menawar, nek akeh becike munggah swarga, nek akeh dosane nyeblung neraka, dan kita mengukur diri kita yang baik-baik ini tetap nyeblung neraka, bener kan? Tetapi kita punya pengantara, dan pengantara itu sudah merelakan dirinya untuk wafat di salib dan menebus dosa. Itulah yang dialami Paulus, sehingga dari extremely jahat menjadi extremely rasul, dari dari disciple menjadi apostolos, apostle, rasul yang mewartakan, yang menjadi saksi, yang mengalami Tuhan yang bangkit. Itu Paulus. Dan kemungkinan itu sangat terbuka untuk diri kita masing-masing terus-menerus mengubah diri dalam hidup. Amin. Tuhan menawarkan kepada Paulus dan Paulus menjawab. Tuhan juga menawarkan kita untuk terus memperbarui hidup, dan kita pasti akan mengalami, sudah mengalami, atau sedang mengalami. Ini poin yang pertama.